Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kali karena ini masih di bulan Syawal, masih ada nuansa halal bihalal, saya atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan. Kemarin habis hari raya sempat masuk rumah sakit karena digigit nyamuk, akhirnya sakit demam berdarah. Baru bisa mulai beraktivitas lagi. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah hadir sholat jamaah di sini, kemudian menghadiri pengajian yang sudah ada di masjid ini. Alhamdulillah, ini patut disyukuri karena tidak semua masjid ada pengajiannya. Kalau sholat berjamaah alhamdulillah, tapi kalau dengan jamaah sebanyak ini habis sholat subuh alhamdulillah termasuk masjid ini. Biasanya habis subuh tidur, mau mendengarkan pemaparan tentang agama. Baik, hari ini kita akan bahas tentang kelanjutan, yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa ini jarang ya terjadi di Indonesia, karena alhamdulillah negara kita dulu ketika saya masih kecil, antara bulan kemarau dan penghujan itu jelas waktunya. Jadi kalau sudah hujan ya hujan, kemarau ya kemarau. Berbeda dengan di Timur Tengah, mungkin di Jazirah Arabia, mereka itu sangat tergantung terhadap hujan, sehingga kalau hujan terlambat datang akhirnya menyebabkan kekeringan. Ini alhamdulillah Indonesia ini negara yang penuh dengan air, jadi tidak jarang sekali, kecuali beberapa kesempatan beberapa santri di pondok pesantren karena hujan tidak kunjung datang akhirnya sholat istisqa. Istisqa sendiri artinya sholat untuk memohon datangnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca kitab yang ini sudah alhamdulillah sudah hampir seperempat. Ini nanti kalau sudah hatam kitabnya nyembelih kambing. Kambingnya Pak Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa hafaza alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala al-musannif, faslun, ini adalah sebuah pasal, wa salatul istisqa'i masnunatun. Wa salatul istisqa'i, adapun salat istisqa itu masnunatun, adalah disunnahkan. Jadi hukumnya salat istisqa adalah sunnah, karena ada seorang badui, seorang ahli dusun datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa saja salat yang diwajibkan bagi saya? Disebutkan oleh Rasulullah 5 salat sehari semalam. Kemudian orang badui itu tanya lagi, adakah salat lain yang diwajibkan kepadaku ya Rasulullah? Tidak, kecuali kamu ingin melakukan sholat sunnah. Jadi selain sholat 5 waktu itu, hukumnya adalah semuanya sunnah. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Termasuk sholat istisqa ini disunnahkan apabila terjadi kekeringan. Adapun istisqa sendiri, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dengan berupa sholat istisqa. Ada 3 macam cara kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan berdoa secara mutlak. Artinya apa? Selesai sholat misalkan kita berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di negeri kami karena sekarang sedang kekeringan, begitu, dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Ini istisqa juga, tapi hanya istisqa menggunakan doa. Ini juga dinilai istisqa, meminta hujan. Yang kedua, istisqa yang dikhususkan di dalam sholat, sehabis rakaat terakhir dalam sholat, sehabis ruku. Posisinya
sama seperti ketika kita membaca kunut. Ini juga istisqa. Jadi misalkan setelah ruku rakaat terakhir setiap selesai sholat, imam kemudian membaca doa untuk meminta hujan dari Allah, itu juga istisqa. Ini jenis yang kedua. Yang pertama doa secara mutlak. Adapun doa secara mutlak ini dikatakan oleh ulama disunnahkan kita untuk kemudian meminta istilahnya itu meminta sebagai wasilah ya, sebagai wasilah daripada orang-orang yang soleh. Andaikan di lingkungan kita ada orang soleh, kita datang kepada mereka, wahai fulan, wahai tuan, Anda ini di kalangan kita termasuk orang yang soleh, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan kepada kami. Itu tidak apa-apa. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ada yang kenal namanya Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Ada yang tahu Abbas Ibnu Abdul Muthalib? Abbas ini adalah paman dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara dengan ayah beliau yang bernama Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi, Abbas ini pamannya Nabi. Sayyidina Umar dahulu ketika kekeringan itu sering sekali meminta wasilah daripada paman Nabi, karena keluarga Nabi termasuk orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi ya wahai Abbas, tolong mintakan Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Itu yang pertama, dengan perantara kita meminta doa kepada orang soleh. Andaikan tidak ada orang soleh ataupun yang lain yang bisa kita jadikan wasilah untuk meminta doa, yang pertama adalah syuyukh. Syuyukh ini adalah orang-orang sepuh. Orang-orang sepuh ini boleh kita mintakan kebarokahan dari mereka untuk menurunkan hujan. Kenapa orang sepuh? Karena disebutkan orang sepuh ini adalah orang yang hatinya sudah lembut. Orang sepuh hatinya sudah lembut, sudah tidak seperti orang anak muda lagi ya, yang dipikir sudah akhirat, sudah sering ke masjid begitu ya, sudah tidak mengutamakan egonya, sudah pikirannya sudah penuh dengan hikmah. Makanya mereka disebut hatinya sudah lembut. Pertama dengan orang sepuh. Yang kedua, kita meminta wasilah hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perantara anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil? Karena anak kecil ini adalah orang yang tidak punya dosa. Makanya mungkin jamaah pernah melihat ada anak kecil. Kalau di Arab itu berbeda dengan kita. Kalau kita di Indonesia yang tua salaman, tangannya dikasihkan, suruh cium. Tapi kalau di Arab anak-anak kecil itu mereka cium tangannya. Kenapa kok dicium? Bukan karena menghormati anak kecilnya atau apa, karena dia masih kecil, tidak punya dosa, dan dicium itu sebagai tanda cinta. Jadi memang berbeda. Adapun orang besar atau ulama, kalau di Arab selain dicium tangannya itu dicium keningnya. Yang dicium keningnya. Kalau kita nggak biasa ya, dicium keningnya. Agak repot kalau di Indonesia karena suka makan makan acan, takutnya nanti dicium bau semua. Kalau di Arab biasa gitu, dicium keningnya, ulama dicium keningnya di antara di sini dicium begitu. Kalau di Indonesia biasanya cuma dicium tangan. Nah itu istisqa. Pertama boleh doa secara mutlak. Yang kedua di dalam sholat sebelum sujud pada rakaat terakhir persis ke posisinya dalam qunut. Yang ketiga istisqa yang paling afdal yaitu istisqa dengan disertai dengan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu imam menyuruh orang-orang, misalkan hari Jumat kita akan sholat istisqa di lapangan, maka diharapkan Anda bisa datang ke sana begitu ya. Nah, itu ada adab-adabnya dalam sholat istisqa ini yang akan kita lanjutkan. Apa saja? Faya'muruhum, maka memerintah siapa imam itu. Faya'muruhum al-imamu, memerintah siapa imam. Imam di sini yang posisinya menjadi imam masjid ya, atau yang menggantikannya, bitaubati was-shadaqati, dengan bertaubat, was-shadaqati dan sedekah, wal khuruji minal madzalim, dan keluar dari kezaliman, wa musalahatul a'da, dan
berbaik al-a'da dengan musuh. Jadi sebelum sholat istisqa disunnahkan bagi imam orang itu untuk menyuruh apa? Pertama, agar orang-orang bertaubat dan bersedekah dan juga meninggalkan kezaliman yang dilakukan. Kenapa kemudian disuruh bertaubat, disuruh bersedekah, disuruh meninggalkan kezaliman? Karena dikatakan kezaliman dan juga dosa maksiat itu mencegah turunnya hujan. Jadi disuruhlah orang-orang untuk kemudian bertaubat, kemudian bersedekah, karena kita tahu sedekah itu kemudian as-sadaqatu itu bisa tadfa'ul bala, di antaranya juga bisa mendatangkan kebaikan termasuk hujan. Dan juga musalahatul a'da, kita berbaik dengan musuh kita andaikan punya permasalahan. Apalagi wasyamu salasati ayyam, dan puasa 3 hari. Karena disebutkan du'a'u as-shaim la yurad, doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan kita mau melaksanakan di hari Kamis misalkan, jadi 3 hari sebelumnya itu sudah disuruh kita hari Kamis akan melaksanakan sholat istisqa, maka disunahkan kita berpuasa 3 hari, dan pada saat hari keempat pada saat sholat istisqa-nya itu kita juga dalam keadaan berpuasa. Jadi 3 hari sebelumnya berpuasa dan 1 hari keempatnya ketika sholat itu juga berpuasa. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi fi thiyabin badlatin. Summa yakhruju, kemudian keluar imam bihim dengan mereka fil yaumir rabi pada hari keempat fi thiyabil badlati, menggunakan baju yang biasa. Jadi ketika sholat istisqa, di antara adab-adabnya adalah kita tidak menggunakan baju yang baru seperti dalam sholat Id. Kalau sholat istisqa pakai baju biasa. Baju biasa itu apa? Baju yang biasa dipakai kita untuk bekerja sehari-hari dan di rumah. Itu pakai baju seperti itu. Tentunya kalau di Indonesia mungkin ya baju-baju takwa dan lain. Yang penting tidak kemudian baju yang khusus, yang bagus, baju biasa. Wastikanatin, dan istiqanah. Istiqanah ini artinya dalam keadaan khusyuk. Jadi orang kalau ingin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah harus khusyuk atau hudurul qalb. Wa tadarru'in, dan merendahkan diri. Jadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil aidain. Wa yusalli, dan salat siapa imam bihim dengan mereka rak'ataini 2 rakaat ka salatil aidaini seperti salat Id. Tsumma yakhutubu ba'dahuma, dan berkhutbah setelahnya. Jadi sholat istisqa ini persis tata caranya dengan sholat Id. Tata caranya yaitu apa? Takbir yang pertama 7, takbir yang kedua 5. Jadi 7 dan 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 begitu. Selain takbiratul ihram, takbir pada rakaat yang kedua sama 5. Disunnahkan membaca surah seperti dalam sholat Id ataupun sholat Jumat, yaitu sholat Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat yang kedua kita baca hal ataka haditsul ghasyiyah, baca surat itu, dan bacanya secara nyaring. Jadi sholat 2 rakaat, dan ketika sholat Id kita biasanya memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sholat Id seperti itu dalam khutbahnya. Tetapi kalau dalam sholat istisqa, khatib itu mengganti lafaz takbir itu dengan lafaz istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, diganti dengan lafaz istighfar. Takbir yang jumlahnya 9 dan 7 ketika membacanya di khutbah itu diganti dengan lafaz istighfar. Kalau dalam sholat Id dengan takbir. Tsumma yakhutubu ba'dahuma, dan kemudian dia berkhutbah setelah sholat itu. Jadi persis ya, sholat dahulu kemudian khutbah. Wa yuhawwilu ridaahu, dan kemudian merubah ridaahu
akan selendangnya. Jadi ini istilahnya tafaul. Tafaul itu sesuatu yang kita kerjakan dan ingin mendapatkan kebaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW di zaman beliau itu sampai sekarang ya, di beberapa negara, mungkin ada yang tahu, mungkin di Yaman dan lain, itu biasa pakai selendang orang-orangnya. Kalau di Indonesia jarang. Nah itu tafaul, seperti punya bapak itu ya, ditaruh di sininya. Itu nanti imamnya ketika khutbah itu kemudian menghadap ke barat, kemudian selendang yang ada di sini itu kemudian dibalik, posisi kanan diganti ke kiri, yang atas diganti ke bawah gitu. Dan itu diikuti oleh jamaah semuanya yang hadir. Seperti itu. Jadi dia berdoa, dan doanya kalau dalam salat istisqa, doa kita biasa seperti ini, Nabi doa seperti itu. Tapi dalam salat istisqa itu agak diangkat tangannya sehingga dikatakan terlihat bayadu ibtihi, putihnya ketiak Nabi. Ketiaknya Nabi putih, kalau ketiaknya kita nggak tahu. Jadi beliau doanya seperti ini, hatta yura bayadu ibtihi, sehingga terlihat putihnya ketiaknya Nabi. Ketika sholat istisqa, Nabi tangannya diangkat seperti ini, dan tafaulan selendang itu yang kanan dijadikan ke kiri, yang atas dibalik ke bawah. Dan itu diikuti oleh jamaah yang hadir. Nah di Indonesia biasanya yang pakai itu biasanya yang sudah haji atau ini ustad-ustad biasanya. Kalau biasanya nggak ada yang pakai apa boleh ustad, apa songkoknya yang enggak. Di contohnya itu adalah selendang atau ya, sebutnya apa itu sorban ya. Kalau di Indonesia itu dibalik pada sholat istisqa seperti itu. Dibalik. Kalau di Indonesia jarang. Di beberapa negara Arab ini masih banyak yang pakai rida atau selendang yang ditaruh di sini ya. Wa yuksiru minad du'a, dan memperbanyak dalam khutbah itu dengan doa wal istighfar dan istighfar. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika kemudian sholat istisqa itu pernah disuruh khutbah. Doa khutbahnya singkat saja beliau. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, hendaklah kalian beristighfar rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian ghaffara adalah Maha Pengampun. Terus dilanjutkan dengan beberapa ayat. Setelah itu beliau turun. Hanya sependek itu ya, sependek itu. Ini khalifah khutbahnya pendek seperti itu, karena memang pernah ya dicerita itu karena memang tidak menyiapkan diri ketika khalifah pertama kali dilantik, ya presiden kalau di zaman kita itu disuruh khutbah, itu katanya berdiri kemudian ngomong sebentar saja kemudian turun begitu ya, karena memang tidak terbiasa seperti itu. Karena memang hal-hal khutbah seperti ini perlu pembiasaan. Nabi Muhammad SAW beliau ahli orator, retorika beliau sangat bagus. Tapi pengganti beliau ada yang kemudian belum terbiasa dengan itu, sehingga ketika khutbah pendek-pendek saja kemudian turun gitu. Di awalnya karena kebiasaan lama-lama menjadi bisa begitu. Memperbanyak doa dan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilus samaa'a 'alaikum midrara, begitu. Dilanjutkan. Wa yad'u biha bidu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam khutbah itu berdoa dengan doa yang didoakan, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma ij'alha suqya rahmah. Ya Allah, jadikanlah air itu atau turunnya hujan itu suqya rahmah, sebagai hujan yang membawa rahmat. Wala taj'alha suqya adab, dan janganlah menjadikan engkau akan hujan itu sebagai adab. Karena sebagian sekarang kalau kita lihat berita kemarin di Dubai atau di mana begitu ya, itu turun hujan 12 jam atau begitu ya, itu langsung banjir karena memang di sana negara yang tidak terbiasa hujan, sekali hujan langsung banyak dan langsung banjir. Itu luar biasa itu. Langsung di sana langsung main skateboard kalau orang Dubai. Ya, bahaya. Makanya disebutkan ya Allah turunkanlah hujan yang rahmat.
dan janganlah hujan yang membawa azab hancuran. Wala muhiqqin, dan yang membawa bahaya. Wala bala'in, dan hujan yang membawa bala. Wala hadmin, dan hujan yang merusak. Wala gharqin, dan hujan yang menenggelamkan. Jadi kita minta hujan rahmat, bukan hujan yang menenggelamkan, hujan bala, hujan yang membahayakan. Allahumma 'ala dhirabi wal akam, ya Allah turunkanlah hujan itu atas bukit-bukit. Ya, ini doa Nabi sangat khusus karena pada waktu itu orang Arab itu kerjaannya simpel saja. Sebagian mereka hidup hanya dengan makan buah kurma dan minum dari susu sapi ataupun susu unta ataupun susu kambing yang ada pada waktu itu. Sehingga kalau hujan turun, akhirnya rumput-rumput menjadi hijau, kambing mereka banyak makan rumput dan akhirnya susunya menjadi banyak. Karena itu menjadi makanan pokok bagi mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW dulu kan sebelum beliau menjadi nabi itu menggembala kambing, dibayar sedikit oleh penduduk Mekah. Jadi kalau kita tahu cerita Nabi, beliau itu ketika ayah bundanya meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Tetapi Nabi sejak kecil itu punya istilahnya tidak hanya ingin makan dari uang pamannya, sehingga beliau bekerja. Di antara pekerjaan baginda Nabi adalah beliau menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah yang sangat sedikit. Itu adalah pekerjaan Nabi awal-awal. Jadi turunkanlah air hujan itu ke atas bukit-bukit, karena di Mekah itu sekarang terjadi fenomena seringnya hujan, akhirnya banyak gunung di Mekah menjadi hijau, dan itu kemudian kambing digembala di sana. Wa manabitis syajar, dan turunkanlah hujan itu di tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil audiyah, dan juga di lembah-lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan itu di sekitar kami, wala alaina, dan tidaklah turunkan hujan itu menjadi bencana bagi kami. Allahumma iskina ghaisan mughitha, ya Allah turunkanlah hujan mughitha yang merata, mari'a yang lezat, mari'a yang kemudian mendatangkan manfaat, sahan aman ghadaqa tabaqan mujallala. Sahan aman ghadaqa tabaqan mujallala ini artinya sama, yang artinya merata, daiman selama-lamanya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin, ya Allah turunkanlah kami hujan, wa la taj'alna minal qanitin, dan janganlah jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Allahumma inna bil ibad wal bilad minal juhdi wal ju'. Allahumma ya Allah, inna bil ibad, sesungguhnya pada hamba-hambamu, wal bilad, dan negara dan negeri ini, minal juhdi terdapat kesusahan, wal ju'i, dan kelaparan, wal dongki, dan kesempitan. Ma la nashku illa ilaik, tidaklah kami mengadu illa ilaika, kecuali kepadamu. Allahumma ambit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah bagi kami az-zar'a, tumbuh-tumbuhan, wa adir lana ad-dar'a, wa adir, dan penuhilah lana bagi kami ad-dar'a, akan ambing susu. Kalau kambing itu punya tempat susu ataupun itu disuruh penuhi. Wa anzil alaina min barakatis sama, dan turunkanlah kepada kami akan barokah dari langit. Wa ambit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah bagi kami dari barokah-barokah bumi. Waqshif anna minal bala, dan hilangkanlah dari kami bala, ma la yakshifuhu ghairuk, yang tidak bisa menghilangkan bala itu selainmu. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, sungguh kami meminta ampun kepadamu, innaka kunta ghaffara, sungguh engkau adalah maha pengampun. Fa arsalas sama alaina mitrara, maka hendaklah turunkanlah dari langit hujan mitrara dengan deras, wa yaghtasilu fil wadi, dan disunnahkan juga ketika sudah hujan pada waktu itu kita untuk mandi. Idza sala, apabila air itu mengalir, wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan disunnahkan juga kita bertasbih ketika melihat petir dan melihat kilat. Di antara sunnah ketika kita sudah hujan pertama kali itu yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah
beliau membuka beberapa anggota badannya. Beliau pada itu membuka penutup kepalanya dan membiarkan hujan mengenai beliau. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau hujan-hujanan?" Hujan-hujanan. Hujan ini hadisu ahdin bi rabbih. Hujan ini baru saja bertemu dengan Tuhannya. Artinya dia baru saja bertemu Tuhan dan baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan ketika sudah lama musim kemarau, hujan pertama kali itu kita disunahkan untuk hujan-hujanan. Nah, jadi nanti ngajak anaknya hujan-hujanan. Karena ini ada dalilnya dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan juga andaikan di negara-negara seperti Yaman itu ada istilahnya wadi. Wadi itu kalau sudah hujan itu kemudian gunung-gunung itu turun airnya dan terkumpul airnya di tempat yang rendah, namanya wadi. Itu kita disunahkan untuk mandi. Kalau nggak bisa mandi kita ambil wudhu. Disunnahkan juga ketika sudah turun hujan, ketika ada petir ataupun ada kilat, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnah-sunnahnya. Bagaimana misalkan ketika kita sudah menetapkan hari Kamis kita akan sholat istisqa, menjelang kita mau berangkat langsung hujan. Ini sholat istisqa-nya batal atau kita lanjutkan kira-kira? Mau sholat istisqa sudah hujan duluan, kira-kira lanjut sholat apa sholat istisqa-nya batal? Jamaah sekalian, sholat istisqa batal karena hujan sudah turun. Kira-kira lanjut sholat atau lanjut sholat? Ya. Kalau mau sholat istisqa ternyata hujan sudah turun duluan, disunahkan kita lanjut sholatnya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta tambahan dari hujan itu. Kalau misalkan sholat istisqa-nya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabahnya ini agak banyak airnya sehingga ditakutkan airnya itu menjadi bencana, maka kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti sholat istisqa-nya kenceng kok nggak berhenti hujannya, takut banjir, maka kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an atau kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu yang bermanfaat bagi kami dan janganlah hujan itu mendatangkan mudarat bagi kami. Dan juga bertasbih ketika melihat petir ataupun kilat. Subhanallah. Paling tidak kita baca subhanallah kalau ada petir ataupun kilat. Itu adalah adab-adab ketika kita ingin sholat istisqa atau sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang belum pernah ikut sholat istisqa. Kalau Masjid Al-Amin mau mengadakan, nanti saya diundang biar saya ikut sholat istisqa. Kalau mau sholat istisqa di sini. Baik, itu saja yang bisa saya bacakan. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang sholat khauf, sholat ketika takut.